Baik, selamat sore semuanya. Saya Niputu Destariasi dengan NPM 2403-28315. Jadi saya akan presentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Bisnis Pengantar. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM yang berada di dekat tempat saya tinggal. Saya memilih Burjo Borneo. Nah, Burjo Borneo adalah salah satu contoh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di sektor kuliner di Indonesia. Usaha ini mengusung konsep masakan khas Borneo dengan pendekatan yang ramah di kantong, serta menyasar konsumen dari kalangan mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Nah, Burjo Borneo berfokus pada penyediaan makanan dengan cita rasa otentik yang mudah diakses dan dengan harga yang terjangkau. Nah, konsep utama Burjo Borneo ini adalah usaha kuliner yang menyajikan masakan khas Borneo atau Dayak di Yogyakarta. Mereka menawarkan cita rasa otentik dari Kalimantan. Nah, Burjo Borneo menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas yang diolah dengan resep tradisional yang dimodifikasi agar sesuai dengan selera masyarakat di Yogyakarta. Nah, konsep ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya kuliner Borneo, khususnya suku Dayak kepada masyarakat Yogyakarta. Nah, jumlah cabang Burjo Borneo di Yogyakarta itu ada 14 cabang, terutama di sekitar kampus dan perkantoran. Nah, keberadaan cabang yang banyak ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan keberhasilan dalam menarik pasar yang luas, baik dari kalangan mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum. Nah, produk utama atau produk yang sering diminati oleh banyak orang itu ada nasi goreng Borneo, ada Magalangan, nasi goreng ayam Kemangi, dan soto Banjar. Nah, Burjo Borneo menawarkan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu pertama makan di tempat. Mereka menyediakan suasana yang nyaman dan bersih untuk pelanggan yang ingin makan di tempat. Yang kedua itu pelayanan cepat dan ramah. Burjo Borneo memberikan pelayanan yang cepat dan ramah untuk memastikan pelanggan merasa puas dan nyaman. Nah, strategi Burjo Borneo itu fokus pada kualitas dan inovasi. Burjo Borneo selalu berfokus pada kualitas bahan baku yang digunakan dalam setiap menu. Mereka mengutamakan bahan-bahan lokal yang segar untuk menciptakan rasa otentik yang memuaskan. Selain itu, inovasi dalam penyajian menu dan minuman juga menjadi bagian dari strategi untuk menarik pasar yang lebih luas, terutama generasi muda yang gemar mencoba hal yang baru. Nah, selanjutnya ini ada struktur organisasi Burjo Borneo. Yang pertama itu ada pemilik atau founder. Pemilik atau founder bertanggung jawab atas keputusan strategis dan pengembangan usaha. Yang kedua itu manajer operasional. Manajer operasional mengelola operasional harian dan memastikan cabang-cabang berjalan lancar. Yang tiga itu koki dan tim dapur. Mereka memastikan makanan disiapkan dengan kualitas terbaik dan sesuai standar rasa. Nah, yang keempat itu staf pelayanan dan kasir. Staf pelayanan kasir memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mengelola transaksi pembayaran. Dan yang terakhir itu ada tim pemasaran. Tim pemasaran itu bertanggung jawab untuk mengelola promosi dan strategi pemasaran melalui media sosial dan kerjasama dengan influencer. Nah, yang selanjutnya itu strategi pemasaran atau STP. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi adalah langkah pertama yang penting untuk memahami dan mengidentifikasikan kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan serupa. Segmentasi itu mereka menawarkan kepada mahasiswa dan pekerja, terutama yang berasal dari Kalimantan. Dan menarik masyarakat umum untuk mencoba kuliner khas Borneo. Yang kedua itu penargetan atau targeting. Nah, targeting adalah langkah selanjutnya setelah melakukan segmentasi pasar. Berdasarkan segmentasi yang telah diidentifikasikan, perusahaan perlu fokus pada segmen pasar tertentu yang paling potensial untuk dijangkau, serta menyelesaikan penawaran dengan karakteristik segmen tersebut. Nah, targetnya itu fokus pada area kampus dan perkantoran, serta lokasi-lokasi yang ramai. Nah, mereka menargetkan pelanggan yang mencari kuliner unik dengan harga terjangkau. Yang ketiga itu positioning atau posisi pasar. Posisi pasar merujuk pada cara sebuah bisnis ingin dipersepsikan oleh konsumen di pasar. Jadi
Burjo Borneo menyajikan cita rasa Borneo yang otentik, harga terjangkau, dan pelayanan yang cepat. Yang kedua itu menunjukkan kualitas bahan baku segar dan cita rasa khas yang jarang ditemukan di Yogyakarta. Yang selanjutnya itu usaha meningkatkan profit. Yang pertama ada inovasi menu, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga itu lokasi strategis, keempat program loyalitas, dan yang kelima itu ekspansi cabang. Nah, selanjutnya pemanfaatan media sosial. Platform Burjo Borneo, mereka mempromosikannya lewat Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Nah, selanjutnya pengelolaan keuangan. Yang pertama itu arus kas. Nah, arus kas ini memantau rutin pemasukan dan pengeluaran untuk menjaga kelancaran operasional dan memenuhi kewajiban finansial. Yang kedua ada efisiensi biaya. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar dan pengelolaan stok yang baik membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan bagi Burjo Borneo. Nah, yang ketiga itu ada investasi. Dana yang digunakan untuk membuka cabang baru untuk meningkatkan fasilitas dan mengembangkan operasional agar usaha dapat berkembang lebih pesat. Yang keempat itu ada utang dan piutang. Kita mengelola utang dengan hati-hati untuk menjaga likuiditas serta memastikan piutang tidak menumpuk untuk menghindari masalah keuangan. Yang selanjutnya itu saran penetapan harga dan profit. Yang pertama ada value based pricing, menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Contohnya itu menetapkan harga lebih tinggi untuk menu khas Borneo seperti nasi goreng Borneo, Magelangan, dan lainnya karena kualitas dan keunikan rasanya. Nah, yang kedua itu premium pricing. Menetapkan harga lebih tinggi untuk menciptakan citra eksklusif. Contohnya itu menawarkan harga premium untuk menu spesial atau minuman kekinian yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, price skimming. Memulai dengan harga tinggi dan menurunkan harga secara bertahap. Contohnya itu saat meluncurkan cabang baru atau menu baru, mulai dengan harga lebih tinggi dan menurunkan setelah beberapa waktu. Yang keempat itu diskon pricing. Diskon pricing memberikan diskon untuk menarik pelanggan atau meningkatkan penjualan. Contoh, mereka menawarkan diskon pada hari tertentu atau potongan harga untuk pelanggan setia dan pembeli dalam jumlah besar. Yang terakhir, yang kelima, competitive pricing. Menetapkan harga sesuai dengan pesaing di pasar. Contohnya itu, mereka menyesuaikan harga dengan pesaing di sekitar Yogyakarta sambil menonjolkan kualitas makanan dan layanan. Selanjutnya, saran pemasaran produk. Yang pertama itu ada segmentasi lebih detail. Segmentasi lebih detail ini berfokus pada mahasiswa dan pekerjaan kantoran yang mencari makanan cepat saji dan terjangkau. Juga mereka menyasarkan pasar penggemar kuliner kekinian dengan menu baru seperti Magelangan dan kopi. Yang kedua itu differentiation, menonjolkan cita rasa otentik Borneo dan suasana budaya Kalimantan untuk memberikan pengalaman makanan yang berbeda dan unik. Content marketing. Konten marketing menggunakan media sosial untuk berbagi konten edukatif tentang kuliner Borneo termasuk video tutorial memasak dan info bahan baku. Yang keempat, influencer marketing. Influencer marketing berkolaborasi dengan food influencer untuk memperkenalkan Burjo Borneo ke audiens yang lebih luas, terutama generasi muda di Instagram dan TikTok. Nah, yang terakhir itu customer experience. Fokus pada pelayanan cepat dan ramah, serta tawarkan program loyalitas untuk mendorong pelanggan kembali. Perbedaan wirausaha dengan bukan wirausaha. Nah, wirausaha adalah orang yang mulai dan menjalankan bisnis sendiri. Mereka bertanggung jawab atas semua aspek usaha, mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga keputusan-keputusan penting yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Nah,
Sebaliknya itu, yang bukan wirausaha bekerja dalam organisasi atau perusahaan yang sudah ada. Mereka ini memiliki peran dan tugas yang lebih berfokus seperti mengelola tim atau mengerjakan pekerjaan rutin sesuai dengan posisi mereka. Nah, mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan besar yang berkaitan dengan masa depan perusahaan. Selanjutnya itu mindset entrepreneur. Yang pertama, berpikir positif dan solutif. Seorang entrepreneur atau berusaha harus selalu memiliki perspektif positif dalam menghadapi tantangan dan masalah. Mereka fokus pada solusi daripada terjebak dalam kesulitan, serta mereka mencari cara untuk terus berkembang meski dalam kondisi sulit. Nah, yang kedua itu keberanian mengambil resiko. Keberanian mengambil risiko adalah bagian tak terpisahkan dari kewirausahaan. Nah, seorang pengusaha harus berani untuk bereksperimen dan menghadapi ketidakpastian dalam usaha mereka, meski dalam pertimbangan yang matang. Nah, yang ketiga ada pola pikir pembelajar. Pengusaha sukses memiliki keinginan untuk terus belajar. Mereka tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang sudah dimiliki, tetapi juga terbuka terhadap ide dan informasi baru untuk meningkatkan kemampuan dan inovasi. Yang keempat itu ketahanan dan keuletan. Ketahanan mental dan keuletan sangat penting dalam dunia kewirausahaan. Wirausaha harus mampu menghadapi kegagalan dan tantangan dengan sikap positif serta terus berusaha mencapai tujuan meski banyak rintangan. Nah, yang terakhir itu fokus pada tujuan jangka panjang. Mengelola bisnis dengan visi jangka panjang sangat penting untuk menciptakan kesuksesan yang berkelanjutan. Wirausaha harus berfokus pada pengembangan usaha dan perencanaan masa depan, meski tantangan jangka pendek dapat mengganggu. Nah, selanjutnya itu motivasi menjadi wirausaha. Motivasi untuk menjadi wirausaha biasanya berakar pada keinginan untuk mandiri secara finansial. Nah, selanjutnya itu motivasi menjadi wirausaha. Motivasi untuk menjadi wirausaha biasanya berakar pada keinginan untuk mandiri secara finansial dan memiliki kontrol penuh atas waktu serta pekerjaan. Sebagai wirausaha, seseorang bisa mengatur pendapatan tanpa terikat pada gaji tetap dan memiliki kebebasan untuk berinovasi. Selain itu, banyak yang termotivasi oleh keinginan untuk berkreasi, menciptakan produk atau layanan baru, serta memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, wirausaha juga menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat kerja, memungkinkan mereka untuk mengimbangkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah, selain itu, ada yang meninggalkan warisan melalui bisnis yang dapat berkembang dan diteruskan ke generasi berikutnya. Nah, selanjutnya itu kontribusi UKM. Kontribusi UKM di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara. UKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Nah, sektor ini juga mendukung penciptaan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, banyak UKM yang berinovasi, terutama di sektor makanan, minuman, dan teknologi, serta menunjukkan ketahanan dalam menghadapi krisis. Selanjutnya, ciri wirausaha pada pelaku UKM. Sebagian besar pelaku UKM di Indonesia sudah menunjukkan ciri-ciri wirausaha, seperti inovasi dan kemampuan mengambil risiko. Namun, masih ada UKM yang terjebak dalam pola pikir tradisional dan kurang fokus pada inovasi. Nah, untuk mengoptimalkan kontribusinya, mereka perlu ada lebih banyak pendamping dan pelatihan agar untuk mengoptimalkan kontribusinya perlu ada lebih banyak pendampingan dan pelatihan agar para pelaku UKM dapat lebih berkembang dan siap bersaing di pasar global. Nah, latar belakang UKM di Indonesia. Usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan. UKM mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, dan jasa, serta melibatkan masyarakat di seluruh Indonesia. Meskipun banyak UKM yang masih dijalankan secara tradisional, sektor ini semakin berkembang dengan adanya inovasi, akses teknologi, dan dukungan dari pemerintah melalui program pendanaan dan pelatihan. UKM di Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan kontribusi yang besar, meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal dan persaingan pasar. Nah, menguji kelayakan bisnis. Yang pertama itu technical feasibility atau kelayakan teknis. Mereka mengevaluasi fasilitas, bahan baku, peralatan, dan tim yang kompeten. Memastikan lokasi usaha memadai bahan
baku berkualitas, peralatan efisien, dan tim yang terlatih untuk menjalankan operasional dengan lancar. Dan marketability atau kelayakan pasar. Mereka melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, analisis pesaing untuk mengatasi posisi pasar dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu persiapan sebelum memulai bisnis. Nah, persiapan sebelum memulai bisnis itu ada riset pasar. Itu mereka melakukan analisis pasar untuk memahami permintaan, preferensi konsumen, dan identifikasi peluang serta ancaman dari pasar atau pesaing. Nah, yang kedua itu penyusunan rencana bisnis. Rencana bisnis yang jelas mencakup visi, misi, target pasar, strategi, pemasaran, operasional, dan proyek keuangan. Dan tiga itu menentukan modal dan sumber pembiayaan. Yang keempat, pemilihan legalitas dan izin usaha. Menentukan bentuk hukum bisnis, PT, CV, dan lainnya, dan memastikan semua izin dan perizinan usaha sudah dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima itu pemilihan lokasi dan infrastruktur. Yang keenam, pengembangan produk atau layanan. Mereka mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif. Yang ketujuh itu membangun tim yang solid. Merekrut anggota tim yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedelapan itu perencanaan keuangan. Merencanakan aliran kas, pengelolaan biaya, serta proyeksi pendapatan untuk memastikan bisnis berjalan secara berkelanjutan. Yang kesembilan itu strategis pemasaran dan branding. Menentukan strategi pemasaran yang efektif dan bangun merek yang kuat untuk meningkatkan daya tarik dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu kriteria kelayakan ekonomi untuk investor. Yang pertama ada profitability. Yang pertama itu ada profitability. Atau investor mencari bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan meningkatkan seiringnya waktu. Nah, yang kedua itu skalabilitas. Bisnis yang dapat tumbuh dengan cepat tanpa proporsionalitas biaya yang tinggi. Yang ketiga, tim kompeten. Tim kompeten yang terampil dan berpengalaman adalah salah satu faktor utama kelayakan bisnis. Nah, investor akan lebih percaya pada bisnis yang dijalankan oleh tim yang dapat mengambil keputusan strategis dan operasional dengan baik. Yang keempat itu manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki sistem manajemen yang baik untuk mengidentifikasikan dan mengatasi potensi masalah yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, seperti perubahan pasar atau krisis ekonomi. Dan yang terakhir itu exit strategi. Investor membutuhkan rencana untuk keluar dari investasi mereka dengan cara yang menguntungkan, seperti melalui penjualan saham, IPO, atau akuisisi oleh perusahaan lain. Nah, exit strategi yang jelas memberikan kepastian bagi investor tentang bagaimana mereka bisa merealisasikan keuntungan dari investasi mereka. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.